Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunilia Aulia Safasa Sabila dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 24316901011. Alasan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ines Surdanhar, MKep. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Yuk simak penjelasannya. Sensasi adalah deteksi awal terhadap energi dari dunia fisik melalui stimulasi eksternal. Saat kita melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu, itu adalah sensasi. Ketika informasi ini mulai diproses di otak kita, maka itulah yang disebut sebagai persepsi. Persepsi berasal dari bahasa Latin yang artinya perception, yang berarti tindakan menyusun, mengendalikan, dan menafsirkan informasi sensoris. Persepsi adalah proses aktif di mana otak kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memproses dan menafsirkan berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Perbedaan antara sensasi dan persepsi terletak pada tingkat prosesnya. Sensasi hanya sekedar kesan dari stimulasi yang diterima indera tanpa mengolah lebih lanjut. Kalau persepsi melibatkan ingatan, pengalaman, dan interpretasi lebih dalam tentang stimulasi yang ditangkap. Nah, di sini ada beberapa jenis persepsi. Yang pertama, persepsi visual yang melalui penglihatan, kemudian persepsi auditori melalui pendengaran, selanjutnya persepsi penciuman melalui bau, persepsi pengecapan melalui rasa, dan yang terakhir adalah persepsi perabaan yang melalui sentuhan. Selain itu, ada juga persepsi seleksi yang terjadi ketika kita melihat hanya informasi tertentu sesuai minat dan harapan kita. Nah, di sini ada proses persepsi yang melalui beberapa tahapan. Yang pertama, stimulasi indera, di mana panca indera kita menangkap rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, seleksi, yaitu memilih rangsangan yang akan diproses. Yang ketiga, pengorganisasian, di mana otak kita mengelompokkan informasi yang diterima. Yang keempat, interpretasi dan evaluasi, memberi makna pada informasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tindakan, yaitu respon kita terhadap informasi yang sudah dipersepsikan. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti fisiologi, perhatian, minat, dan pengalaman. Kalau faktor eksternal seperti ukuran, objek, warna, intensitas stimulas, dan gerakan. Jadi, persepsi adalah interpretasi dari sensasi yang kita tangkap melalui panca indera. Misalnya, ketika kita melihat mata menangkap cahaya dan memfokuskan citra pada retina. Retina kemudian mengirimkan sinyal ke otak untuk diproses lebih lanjut di konteks visual. Sementara retina hanya bisa mempresentasikan objek dalam 2 dimensi, otak mengubahnya menjadi ilusi 3 dimensi. Ilusi itu sendiri bisa terjadi saat realitas dan persepsi tidak selaras. Persepsi dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, hipotesi, dan perasaan selain sinyal sensoris. Psikofisik mempelajari hubungan antara perubahan fisik dan pengalaman psikologis. Teori deteksi sinyal menjelaskan bahwa performa persepsi dipengaruhi oleh ekspektasi. Persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh sinyal sensoris saja, melainkan juga oleh pengetahuan, pengalaman, dan perasaan kita sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyimpanan sensoris. Penyimpanan sensoris adalah penyimpanan singkat dari informasi yang ditangkap oleh indera kita. Ada 2 jenis penyimpanan sensoris, yaitu yang pertama memori ikonik. Memori ikonik adalah penyimpanan visual jangka pendek yang bertahan sekitar 1 detik. Berfungsi untuk memberi waktu pada otak menangkap informasi dari mata setelah 250 ms hingga 4 detik. Informasi tersebut mulai mundur atau hilang. Yang kedua adalah memori ikonik. Memori ikonik adalah penyimpanan singkat untuk informasi auditori bertahan sekitar 250 ms hingga 4 detik. Ini menyimpan pecahan suara dari percakapan musik atau suara lain yang tidak bermakna tanpa konteks. Memori ikonik berfungsi untuk menggabungkan informasi auditori menjadi makna yang dapat dipahami. Penyimpanan sensoris berfungsi untuk menampung informasi eksternal secara sementara sebelum diproses lebih lanjut. Proses ini mengikuti hukum Press-Mnemonic
di mana hanya sebagian kecil dari informasi sensoris yang tak terbatas yang diseleksi dan diproses sesuai dengan kemampuan kognitif yang terbatas dan struktur pengetahuan individu. Nah, sekarang kita masuk ke atensi. Atensi adalah proses kognitif yang menyelesaikan informasi penting dari lingkungan sekitar kita. Dengan begitu, otak kita tidak kebanjiran informasi yang terlalu banyak. Ada 5 isu utama dalam atensi yang perlu kita pahami. Pertama, ada pemrosesan otomatis, yaitu ketika proses yang sangat familiar dan rutin bisa berjalan tanpa sebanyak atensi. Yang kedua, kapasitas pemrosesan. Kita terbatas sehingga kita hanya bisa memperhatikan sebagian dari informasi yang masuk. Kemudian yang ketiga, kita memiliki kendali terhadap simulasi yang ingin kita fokuskan. Yang keempat, perhatian membawa peristiwa menjadi bagian dari kesadaran kita. Yang terakhir, neuroscience kognitif mempelajari bagaimana otak dari sistem saraf mendukung atensi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan otomatis. Jadi pemrosesan otomatis ini terjadi tidak melalui struktur berpikir lewat central root atau root sentral, tapi bisa jadi melalui peripheral root atau rute peripheral yang memang terkenal dengan pemrosesan informasi yang bersifat lebih impulsif atau reaktif. Menurut Posner dan Schindler, ada 3 karakteristik proses otomatis. Pertama, proses ini muncul tanpa niat dan tujuan yang disadari. Yang kedua, proses otomatis terjadi di luar kesadaran, misalnya efek priming. Dan ketiga, proses ini tidak memerlukan banyak usaha atau sumber daya mental. Contohnya seperti mengemudi di rute yang sudah sangat familiar, di mana Anda tidak lagi memikirkan setiap langkahnya. Jadi, untuk memahami dunia di sekitar kita, otak kita menjalani proses dari sensasi, persepsi, hingga seleksi informasi melalui atensi. Semua ini bekerja secara otomatis dalam banyak situasi, agar tidak bisa tetap fokus dan tidak terbebani dengan informasi berlebihan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.